Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you all do fine. Okay, today I will explain you about material of simple tense. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 simple tense. Yang pertama ada simple present tense, yang kedua ada past simple tense, yang ketiga ada negative sentence, dan yang terakhir ada question sentence. Oke, dari yang pertama ada pembahasan mengenai present simple tense. Ada yang tahu apa itu present simple tense? Oke, present simple tense itu adalah tenses yang digunakan untuk untuk menunjukkan sebuah kebiasaan atau sesuatu hal yang kerap terjadi. Kita langsung ke formation of simple tense ya, present simple tense ya. Yang pertama itu ada untuk kata kerja beraturan biasanya harus tambahkan s pada bentuk dasar kerjanya. Untuk he, she, it, atau kata benda orang ketiga tunggal. Yang kedua ada untuk kata kerja yang beralihan s dan lain sebagainya, itu biasanya menambahkan s pada bentuk dasar kata kerja. Yang terakhir ada untuk beberapa kata kerja ada perubahan tidak teratur pada bentuk dasar kata kerja. Kita langsung ke example-nya aja atau langsung ke contohnya aja ya. Di situ saya mengutip 5 contoh. Yang pertama ada I walk to school every day. Jadi di present simple tense ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kebiasaan yang terjadi secara terulang atau sesuatu yang sudah biasa. Yang kedua ada she likes to read book. Itu juga menunjukkan bahwa dia perempuan ini sangat menyukai membaca buku. Dan yang ketiga ada it rains a lot in my city. Yang keempat ada they play soccer on the weekends. Dan itu adalah menunjukkan sudah ada kata-kata weekends, the weekends, di setiap liburnya mereka itu suka bermain sepak bola. Dan yang terakhir ada he lives in a small town. Itu adalah penjelasan simple present tense. Yang kedua ada past simple tense atau kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan masa lampau atau sesuatu yang sudah terjadi. Kita langsung ke pembentukan aja ya, ke formation of simple past tense. Yang pertama ada untuk kata kerja beraturan, biasanya tambahkan id pada bentuk dasar kata kerjanya. Yang kedua ada untuk kata kerja yang berakhiran dan tambahkan d pada bentuk dasar kata kerjanya. Dan yang terakhir ada untuk beberapa verbal terdapat perubahan bentuk dasar verba yang tidak beraturan. Kita langsung ke contohnya aja untuk simple present tense. Past tense, simple past tense. Sorry. Simple past tense ini menunjukkan sesuatu yang sudah lampau atau yang sudah terjadi. Kita akan lihat dari 5 contoh yang udah saya sediakan. Yang pertama ada I walk to school yesterday, karena sudah lampau jadi kita tambahkan id pada kata kerjanya. Yang kedua ada she read a book last night. Last night artinya itu kemarin malam, yang menunjukkan sudah berakhirnya dia membaca buku. Yang ketiga ada it rained heavily yesterday afternoon. Yesterday juga menunjukkan kata kemarin, jadi hujannya itu sudah berakhir pada kemarin sore. Yang keempat ada they played soccer last weekend. Last juga menunjukkan kemarin weekend atau kemarin ujung minggu, yang artinya sudah dilakukan. Dan yang terakhir ada he lived in big city when he was a child, yang artinya dia itu hidup di kota besar saat dia masih kecil ya. Sekarang mungkin sudah berumur, tapi itu di sini di contohnya itu dia menjelaskan bahwa dia itu pernah tinggal di kota besar pada waktu kecil, berarti sudah lampau. Oke. Next ada future simple tense. Maaf tadi saya tidak menjelaskan bahwa saya akan menjelaskan mengenai future simple tense. Yang ketiga ada future simple tense. Future simple tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang belum dilakukan atau di masa depan atau future. Oke, kita langsung ke pembentukan aja atau formationnya aja ya. Di sini ada diikuti dengan bentuk dasar kata kerja ya, diikuti dengan kata kerja. Kita langsung ke example-nya aja. Di dalam example ini saya ada 5 juga ya.
Yang pertama ada I will walk to school tomorrow, menunjukkan bahwa dia akan berjalan kaki ke sekolahan besok pagi. Jadi belum terjadi atau masih direncanakan. Yang kedua ada she shall read a book tonight, atau besok malam. Jadi belum dilakukan, artinya itu belum terjadi atau future atau yang masih direncanakan. Yang ketiga ada I will rain on Saturday, atau akan hujan di hari Saturday. Itu juga belum jelas ya, belum jelas atau masih perkiraan aja. Yang keempat ada they will, ya ada kata-kata will itu sudah menjelaskan bahwa artinya itu akan, berarti belum terjadi. Dan yang terakhir ada he will live in a new house. Itu juga belum terjadi karena ada kata-kata will itu di example-nya. Terus yang keempat ada negative sentence, atau apa nih? Negative sentence itu adalah kalimat negatif dalam simple tense. Ya, biasanya itu menambahkan kata-kata not ya, atau disingkat menjadi n, t untuk memperjelas bahwa itu bacanya not ya. Setelah kata kerja bantu seperti will or shall untuk future tense, atau do untuk present and past kayak gitu ya. Kita langsung ke contohnya aja. Di sini saya juga mengutip 5 contoh untuk negative sentence. Yang pertama ada I do not walk to school on weekends, atau aku tidak akan berjalan kaki. Artinya itu adalah kalimat negatif karena ada tambahan not ya. Sudah dilansir dari 5 contoh yang sudah saya siapkan itu semuanya ada notnya semua. Jadi bisa dilihat sendiri, itu artinya kata tersebut mengandung negative sentence atau kalimat negatif. Dan yang terakhir itu ada question sentence ya. Question sentence itu adalah kalimat tanya dalam simple tense, yang artinya itu balikan subjek dan kata kerja bantu. Will or shall untuk future tense, atau do untuk present dan past sentence, atau gunakan kata tanya what, atau why, atau where.